Bab 491. Setelah Lorraine selesai berbicara, dia melompat ringan, tubuhnya melayang di paviliun seperti sepotong kapas. Fred juga melompat turun. Paviliun tempat keduanya berada setidaknya 6 atau 7 lantai di atas tanah. Namun, ketika keduanya mendarat, mereka bahkan tidak mengeluarkan suara, yang cukup untuk membuktikan kekuatan mereka. Freddy, Lori. Ketika dia melihat keduanya turun dari paviliun, pemuda berjubah 20 tahun di tanah membungkuk dan menyapa dengan hormat. Pada saat yang sama, matanya penuh dengan rasa iri. "Ayo," kata Fred. "Setelahmu, Freddy, Lori." Pemuda berjubah itu membungkuk dan berkata dengan hormat. Status keduanya sangat tinggi di dalam Krum. Salah satunya adalah cucu dari tetua senior, sementara satu adalah murid langsung dari tetua ketiga. Mereka berdua adalah talenta terbaik di generasi mereka. Ketika Fred dan Lorraine berjalan di depan pemuda berjubah itu, dia akhirnya berdiri tegak dan mengikuti di belakang mereka. Saat dia melihat punggung Lorraine, wajah pemuda berjubah itu penuh kekaguman. Tidak ada seorang pun di generasi Krum ini yang tidak mengagumi Lorraine. Tentu saja, mereka juga memiliki senior lain, Jacinta Baker, dan dia juga tidak buruk. Mereka berjalan sampai ke Krum Hall. Pemuda berjubah yang mengikuti di belakang mereka sudah lama berhenti di luar. Itu karena dia tidak bisa masuk tanpa kepala sekte memanggilnya. Di aula yang luas dan kuno, ada seorang lelaki tua dengan penampilan muda dan rambut putih di kursi utama. Di bawahnya ada seorang pria berusia 30-an. Pria ini mengenakan kemeja hijau dan membawa pedang di punggungnya. Ketika dia mendengar langkah Fred dan Lorraine, dia berbalik. Keindahan di tempat tinggi memang tak tertandingi. Kecantikan pria ini tak tertandingi di dunia. Pria ini tidak kalah dengan Fred dalam aspek apapun. Dia adalah senior dari Krums Grandstone. Selain itu, dia juga murid langsung dari kepala Krums. Pada saat yang sama, dia juga orang yang paling kuat di generasi mereka. Tentu saja, Fred selalu menolak untuk menerima ini. Itu karena dia beberapa tahun lebih muda dari Grand dan dia berpikir bahwa dia pasti akan lebih kuat dari Grand ketika dia mencapai usianya. "Murid Fred ada di sini untuk menemuimu, kepala." "Salam, Grand," kata Fred dengan hormat sambil menekuk penantiannya. Meskipun statusnya cukup tinggi di Krum, dia masih harus membungkuk dan menyapa keduanya saat bertemu mereka. "Murid Lorraine di sini untuk melihat Anda, kepala." "Salam, Grand." Lorraine membungkuk dan berkata dengan cara yang sama hormatnya. "Alasan aku memanggil kalian bertiga adalah untuk memberitahumu bahwa sudah waktunya Lovewood pulang. Kebetulan, sekte kami telah memutuskan untuk keluar dari persembunyian juga. Jadi, kalian berdua harus kembali dengan Lovewood dan membuat persiapan untuk kami." "Muncul kembali," kata kepala sekte. "Iya, kepala." "Iya, kepala." "Iya, guru." Ketiganya menjawab bersamaan. "Baiklah, kembali dan buat persiapan. Kamu akan pergi dalam 3 hari. Tetua ke-7 dan tetua ke-9 juga akan pergi bersamamu. Tujuan perjalananmu kali ini adalah untuk membuat nama Krum dikenal oleh yang lain." "Iya, kepala." "Iya, kepala." "Iya, guru." Setelah ketiganya selesai berbicara, mereka meninggalkan aula. Bab 492. David melihat poin mewahnya setiap hari. Dia akhirnya mengumpulkan poin mewah yang cukup untuk menerobos dan kemudian turun 2000 poin lagi, jadi orang hanya bisa membayangkan suasana hatinya saat ini. Setelah 3 hari, poin mewahnya akhirnya menembus angka 7000, mencapai lebih dari 7100. Ini bisa dianggap sebagai bantuan untuk suasana hatinya yang tertekan. Pada saat ini David menerima telepon dari Julia. "David, kakek buyutku ingin bertemu denganmu." Julia menangis di telepon. David tertegun sejenak, dia merasa bahwa masalah ini mungkin sedikit serius. Karena itu, dia dengan cepat menjawab, "Baiklah, saya akan segera ke sana." David terkejut ketika melihat Mason lagi karena Mason terlihat lebih tua sekarang. Aura kematian yang tak terhindarkan menjadi semakin jelas. Awalnya, David bertanya-tanya apakah itu karena dia telah mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland. Namun, begitu Mason membuka mulutnya, dia mengabaikan pemikiran itu. Mason memang mencapai batasnya karena dia jelas tidak bisa berbicara dengan kekuatan yang pernah dia miliki. "David, batuk. Aku mungkin tidak bisa mencapai tenggat waktu 1 tahun yang kukatakan terakhir kali. Aku ingin kau mengurus Summerland untukku selanjutnya, tapi kurasa mereka tidak akan mengambil tindakan untuk itu." "Saat ini," kata Mason lemah. Terakhir kali, dia memberitahu David bahwa dia memiliki 1 tahun lagi untuk hidup dan dia dapat membantunya bertahan selama 1 tahun lagi. Namun, dari kelihatannya, sekarang sepertinya tidak mungkin. "Apa yang terjadi? Ini baru beberapa hari. Mengapa ini terjadi tiba-tiba? Bukankah dia baik-baik saja terakhir kali?" tanya David pada Julia. Julia berkata sambil menangis, "Kakek berkelahi dengan beberapa orang beberapa hari yang lalu.
Dia melawan 9 penjaga tingkat dewa yang dipimpin oleh Falconia sendirian. 4 dari mereka terluka parah, 4 terluka ringan, dan 1 dari mereka meninggal. Apa? David bergidik dan menatap Mason dengan tatapan kosong. Dia melawan 9 penjaga God Rank sendirian. 4 terluka parah, 4 terluka ringan, dan 1 bahkan meninggal. Hasil ini akan bertentangan dengan hukum alam. Dia awalnya berpikir bahwa ketika dia mencapai level wali God Rank, semua orang akan hampir sama. Namun, kata-kata Julia barusan menumbangkan imajinasinya. Mason melawan 9 penjaga God Rank sendirian dan bahkan mampu membunuh 1 orang, melukai 4 orang secara serius, dan melukai 4 orang lainnya. Ini menunjukkan bahwa bahkan jika mereka semua adalah penjaga peringkat dewa, kesenjangan di antara mereka masih akan sangat besar. Dia berpikir bahwa begitu dia berhasil menjadi wali God Rank, dia bisa tenang. Namun, sepertinya dia masih bermil-mil jauhnya. Paling tidak, dia harus meningkatkan kekuatan fisik dan pikirannya ke batas peringkat dewa hanya untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Pada saat ini, David merasakan urgensi yang kuat. Pada saat yang sama, dia memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Dari mana datangnya begitu banyak penjaga peringkat dewa? Bukankah hanya ada 5 dari mereka di Falconia? David bertanya dengan bingung setelah dia pulih dari keterkejutannya. Biarkan saya menjawab pertanyaan ini untuk Anda, kata Mason. Meskipun hanya ada 5 penjaga peringkat dewa di Falconia, ada 3 keluarga kuno di belakang Falconia. Ketiga keluarga ini sangat misterius dan telah ada selama ratusan ribu tahun. Kami hanya tahu sedikit tentang mereka, dan kali ini tidak hanya Falconia, beberapa kekuatan lain yang mengambil tindakan keluarga Haran, yang saya usir dari Summerland beberapa dekade lalu juga mengambil tindakan sekarang. 3 ranker naga puncak bertopeng yang kamu bawa berasal dari keluarga Haran. Mereka adalah salah satu keluarga tertua di Summerland. Namun, ketika Summerland berada dalam kekacauan beberapa dekade yang lalu, mereka ingin mengambil alih Summerland dan menjadikan orang biasa sebagai budak mereka. Jadi, aku mengusir mereka dari Solarman. Aku tidak berpikir belas kasihku saat itu dibalas dengan kebencian. Sekarang, mereka membantu musuh bebuyutan kita, Falconia, untuk menyerang Summerland. Ketika Dek melawan Blaze, penjaga peringkat dewa dari Falconia, dia hampir terluka parah karena dia disergap oleh orang-orang dari keluarga Haran. Dek, dewa militer, hampir terluka parah karena dia disergap. Orang-orang dari keluarga Haram ada di mana-mana. Bab 493. Mereka tidak hanya bersatu dengan orang-orang Falconia untuk menyerang Tuan Tua Stephanie, tetapi mereka juga mengejar Dek, dewa militer. Lebih jauh lagi, orang-orang dari keluarga Haran telah membunuh lebih dari selusin elit Summerland sebelum David menemukan mereka. Berapa banyak keluhan yang ada di sana? Daud tidak mengerti. Setelah mengatakan begitu banyak dalam satu napas, Mason merasa sedikit lelah dan mulai terengah-engah. Julia dengan cepat mengeluarkan tabung oksigen dan membiarkan Mason bernapas beberapa kali. Kakek buyut, berhenti bicara, kata Julia dengan air mata berlinang. David juga merasakan beban di dadanya. Orang tua legendaris yang pernah memerintah dunia dan telah melawan 9 penjaga God Rank sendirian belum lama ini berbicara dengan begitu banyak kesulitan sekarang. Saya baik-baik saja. Mason menjadi tenang setelah menghirup oksigen beberapa kali. David, pertempuran ini sebenarnya diprovokasi oleh diriku sendiri. Tujuannya adalah untuk mengirim pesan pada saat terakhir untuk mengejutkan semua orang yang ingin menyerang Summerland. Jika itu terjadi setahun kemudian, saya memperkirakan bahwa saya bahkan tidak akan memiliki energi untuk mengambil tindakan. Bahkan jika aku mati sekarang, selama kita tetap diam, mereka tidak akan berani menyerang lagi dalam waktu sesingkat itu. Kakek buyut, kamu tidak akan mati, tidak akan. Julia menangis di satu sisi. Sejak David masuk, air mata Julia tidak pernah berhenti. Dapat dilihat bahwa Julia memiliki perasaan yang mendalam terhadap kakek buyutnya. Tuan Tua Stephanie, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkanmu? Bukankah medan magnet dapat menunda penuaan sekarang? Apakah itu tidak bekerja untukmu sekarang? Tanya David. Jika itu tidak berhasil, aku sudah terkubur di dalam tanah. Bagaimana mungkin orang normal memiliki kesempatan untuk hidup sampai usiaku? Aku tidak takut mati, tetapi saat ini, Summerland memiliki internal dan eksternal masalah, dan kamu masih perlu waktu untuk berkembang. Jika aku mati dan kamu tidak punya cara lain, tetaplah di satu sisi. Serahkan bagian lain Summerland dan tinggalkan sedikit harapan untuk bangsa ini. Kata Mason sambil menghela nafas. David sedang mengamati Mason menggunakan pengobatan tradisional kuno Summerland yang baru saja dia pelajari. Dia berpikir bahwa dia telah melihat sesuatu, tetapi itu agak kabur dan tidak terlalu jelas. David, aku akan menyerahkan Julia padamu mulai sekarang, kuharap kamu memperlakukannya dengan baik. Hah? David sibuk mengamati Mason, jadi dia sedikit bingung ketika dia terganggu oleh pernyataan ini.
Ini adalah satu-satunya permintaan saya sebagai orang tua yang akan mati. Saya harap Anda bisa setuju, kata Mason dengan sungguh-sungguh. David menatap Mason dengan tidak bisa dijelaskan. Apa artinya? Apakah dia memintaku menikahi Julia? Apa-apaan ini? Dia punya pacar dan dia masih belum tahu apa yang harus dilakukan dengan Parok. Bukankah lebih berantakan jika Julia ditambahkan ke dalam campuran? Tuan Tua Stephanie, aku sebenarnya punya pacar, kata David. Meskipun dia tidak ingin mengecewakan lelaki tua yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Summerland ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Jika tidak, itu akan menjadi berantakan. Saat ini, dua wanita sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala, jadi bukankah lebih buruk jika Julia juga terlibat? Tidak apa-apa jika kamu punya pacar. Aku tidak berpikiran tertutup. Manakah dari orang-orang cakap di Summerland kuno yang tidak memiliki banyak istri dan bundik? Aku hanya ingin kamu berjanji padaku bahwa kamu akan memperlakukan Julia dengan baik di masa depan, kata Mason sambil tersenyum. David tidak tahu harus berkata apa saat ini. Jika semua orang berpikiran terbuka seperti yang dia katakan, David tidak perlu berjuang terlalu keras. Tuan Tua Stephanie, bukannya saya tidak ingin menjanjikan hal ini kepada Anda, tetapi saya khawatir saya tidak akan mampu menangani hubungan di antara mereka, kata David sambil tersenyum masam. Jangan khawatir, Julia bukan gadis bodoh seperti itu. Selama kamu setuju, dia pasti akan menangani hubungan dengan pacarmu dengan baik. Tidak bisakah kamu menyetujui permintaan terakhir dari orang yang sekarat? David terdiam sesaat. Bab 494. David melihat 7.153 poin mewah di panel sistemnya dengan senyum masam. Dia tidak ingin menggunakannya. Dia ingin mengumpulkannya dan menerobos ke peringkat dewa sesegera mungkin untuk menjadi wali. Dengan begitu, dia akan memiliki beberapa kemampuan untuk membela diri. Masyarakat saat ini terlalu berbahaya, jadi bahkan penjaga peringkat dewa pun tidak terkalahkan. Mason membunuh salah satu dari mereka hanya beberapa hari yang lalu. Namun, jika dia tidak menggunakannya, tingkat pengetahuannya saat ini tentang pengobatan tradisional kuno Summerland tidak akan cukup untuk menentukan kondisi fisik Mason. Dia hanya memiliki gagasan yang samar tentang apa yang sedang terjadi, tetapi tidak secara keseluruhan. Tidak apa-apa jika dia tidak belajar pengobatan tradisional kuno Summerland karena dia tidak akan mengerti keduanya. Namun, dia sekarang memegang setengah dari pengetahuan, jadi semuanya masih tampak ambigu baginya. Ini adalah perasaan yang mengerikan. Terlebih lagi, Mason mendedikasikan hidupnya untuk Summerland, jadi meskipun hanya ada sedikit kesempatan, David tidak akan tinggal diam dan melihat orang tua ini mati. Belum lagi Mason juga ingin menitipkan Julia padanya. Jika Mason benar-benar sekarat, bisakah dia menolak satu-satunya permintaan lelaki tua itu? Takut tidak. David merasakan sakit kepala datang ketika dia berpikir tentang terjerat dengan 3 wanita saat itu. Oleh karena itu, yang terbaik adalah meningkatkan pengobatan tradisional kuno Summerland untuk mencoba menyelamatkan Mason. Tidak hanya itu bisa terus melindungi stabilitas Summerland tetapi dia juga bisa melarikan diri dari permintaan terakhir Mason. Itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Namun, dia perlu mengkonsumsi poin mewahnya yang buruk lagi. David memutuskan bahwa ketika dia kembali, dia akan langsung memberikan perintah kematian kepada kepala ibu kota Liga Timur. Setiap orang harus membantunya menghabiskan 200 miliar dalam waktu setengah bulan, jika tidak bisa, mereka akan dipecat. Dia harus menghabiskan uang dengan liar untuk mendapatkan poin mewah tanpa mempedulikan biayanya sekarang. Dia tidak bisa mengkhawatirkan banyak hal sekarang. Dia tidak akan peduli jika dia diekspos selama dia bisa menjadi penjaga peringkat dewa dalam waktu singkat. Jika dia bisa meningkatkan kekuatan fisik dan pikirannya ke batas peringkat dewa, bahkan Mason tidak akan menjadi lawannya. Pada saat itu, bahkan jika 10 atau 20 penjaga God Rank mendatanginya, mereka hanya akan disiksa olehnya. Aku hanya akan melakukan ini. David mengertakkan gigi dan terus meningkatkan pengobatan tradisional kuno Summerland. Dia menghabiskan 1000 poin mewah lagi. Itu turun dari 7.153 poin menjadi 6.153 poin. David sangat patah hati. Pengobatan tradisional kuno Summerland telah ditingkatkan dari ahli menjadi sempurna. Sekali lagi, David menerima banyak pengetahuan tentang pengobatan tradisional kuno Summerland dalam sekejap. Ketika dia menggunakan teknik pengobatan tradisional kuno Summerland lagi dan melihat Mason, apa yang dia lihat benar-benar berbeda. Dia bisa melihat kondisi fisik Mason dengan jelas hanya dengan sekali pandang, dan tidak lagi kabur dan ambigu seperti sebelumnya. Mason memang telah mencapai batasnya, dan fungsi berbagai organ di tubuhnya mulai menurun secara serius. Dalam sebulan, Mason akan meninggal dunia.
Sekarang hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Mason, dan itu adalah menggabungkan kekuatan obat dari lebih dari 10 jenis harta surga dan bumi untuk meremajakan organ-organ Mason yang membusuk, sehingga memiliki efek memperpanjang umurnya. Namun, akan sangat sulit untuk menggabungkan kekuatan obat dari beberapa jenis harta surga dan bumi. Jika bukan karena David, yang meningkatkan pengetahuannya tentang pengobatan tradisional kuno Summerland dengan sempurna, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukannya. Kombinasi efek obat terlalu rumit, dan akurat untuk satuan mikrogram. Jika ada sedikit ketidakseimbangan, semua efek obat akan terganggu dan efeknya akan sangat berkurang. Pada saat itu tidak akan memiliki efek meremajakan berbagai fungsi tubuh, sebaliknya, itu hanya akan dianggap sebagai suplemen paling banyak. David bisa melakukannya sekarang, tetapi itu masih tergantung pada apakah dia bisa menemukan lusinan harta surga dan bumi ini. Bab 495. Jika dia bisa menemukan mereka, setidaknya Mason akan menemukannya. 5-10 tahun lagi untuk hidup. Jika dia tidak bisa, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa dikatakan bahwa kehidupan Mason ditakdirkan untuk berakhir di sini. Dia telah melakukan yang terbaik dan sistemnya tidak maha kuasa, sehingga tidak dapat menarik harta surga dan bumi dari udara tipis. David, bagaimana menurutmu? Apakah kamu belum mengetahuinya? Tidak bisakah kamu menyetujui permintaan kecil terakhir dari orang yang sekarat? Sebenarnya, aku juga tidak bisa menahannya, dunia akan kacau, jadi saya hanya ingin menemukan tempat yang aman bagi Julia untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam damai. Ini adalah satu-satunya hal yang saya, kakek buyutnya, dapat lakukan untuknya, kata Mason, tampak sedikit sedih. Kakek buyut, aku tidak ingin meninggalkanmu, teriak Julia. Kamu gadis bodoh, aku tidak bisa lagi melindungimu, jadi David adalah tujuan akhir terbaik untukmu. Tuan Tua Stephanie, bagaimana jika saya berkata saya bisa menyelamatkan Anda, tetapi saya masih membutuhkan sesuatu? Tanya David tiba-tiba. Setelah mendengar apa yang dikatakan David, Mason dan Julia terkejut. David, berhenti bercanda dengan kentut tua sepertiku. Jika kamu benar-benar tidak mau, aku tidak bisa memaksamu. Aku hanya bisa menyalahkan Julia karena tidak diberkati seperti itu. Aku tahu tubuhku yang terbaik. Aku tidak terluka atau sakit, saya baru saja mencapai akhir hidup saya sehingga tidak ada yang bisa mengobati ini, kata Mason sambil menghela nafas. Dia tahu situasinya dengan baik. Banyak ahli di bidang medis datang untuk memeriksanya, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan kematian dan tidak ada yang bisa lepas darinya. Setiap orang akan mengalami kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Dia bisa merasakan bahwa dia memiliki waktu kurang dari sebulan. Mason tidak mempercayai apa yang dikatakan David, tetapi Julia di sebelahnya tampaknya telah meraih sedotan terakhir ini. David, apakah kamu serius? Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan kakek buyutku? Julia bertanya dengan gugup. Dia takut itu hanya halusinasi dan David akan mengatakan tidak. Tentu saja, saya bisa menyelamatkan Tuan Tua Stephanie, tetapi saya masih membutuhkan beberapa item, jawab David. Ada perlu apa? Selama masih ada, aku pasti akan mendapatkannya untukmu, tanya Julia. Ginseng berumur 1000 tahun, notweed berumur 1000 tahun, jamur braket berumur 1000 tahun, teratai salju. David menyebutkan lebih dari 10 herbal. Kemudian, dia berkata, jika semuanya berumur 1000 tahun, maka kita dapat memperpanjang hidup Tuan Tua Stephanie 10 tahun. Jika Anda tidak dapat menemukan ramuan berumur 1000 tahun, 500 tahun juga baik-baik saja, tetapi itu akan berhasil. Hanya memperpanjang hidup Tuan Tua Stephanie selama 5 tahun. Oke, aku akan mencarinya, aku pasti akan menemukan yang berumur ribuan tahun, aku pasti bisa. Kata Julia. Ketika dia hendak keluar, Mason menghentikannya. Julia, tunggu sebentar. Kakek, aku akan mencarikan jamu untukmu, aku pasti akan menemukannya, kata Julia. Kamu tidak punya tempat untuk mencari sekarang. Ditambah lagi, bahan obat ini tidak akan dijual di pasaran sama sekali. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Julia bertanya dengan sedikit enggan. Tunggu sampai aku membuat semuanya jelas. Mason memandang David setelah dia mengatakan itu. David, bisakah kamu benar-benar menyelamatkanku? Mason bertanya dengan serius. Jika dia bisa terus hidup, tentu saja, dia akan lebih dari bersedia. Bukannya dia takut mati, sebaliknya, itu karena dia ingin terus melindungi tanah Summerland. Jika dia bisa hidup 10 tahun lagi. Pada saat itu, Dek dan David akan dapat memimpin dan Summerland tidak akan lagi takut untuk mengintip dari semua sisi. Ya, tapi aku butuh herbal yang baru saja kusebutkan, kata David. Herbal tidak akan menjadi masalah. Apakah kamu yakin akan hal ini? Saya, jawab David tegas. Baiklah, aku percaya padamu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Jangan khawatir, Tuan Tua Stephanie.
Saya tidak akan pernah bercanda tentang hal semacam ini. Namun, saya harus memiliki semua herbal. Seperti yang Anda katakan, mereka mungkin tidak dijual di pasar. Bahkan jika mereka tidak dijual di pasar, saya pikir beberapa sekte dan keluarga tersembunyi harus memilikinya. Karena mereka ingin muncul kembali, itu normal untuk meminta sesuatu dari mereka sebagai otoritas resmi di Summerland, kata Mason percaya diri. Sebagai penguasa tertinggi Summerland, kepercayaan dirinya dalam hal ini memamerkan kekuatannya. Selain itu, dia baru saja bertarung dengan 9 penjaga Gatrang belum lama ini. Dengan hasil ini, tidak ada yang berani melewatinya selama periode ini. Bab 496. David kembali ke kediamannya dan melihat bahwa dia masih memiliki sekitar 6.000 poin yang tersisa. Dia ingin menangis tetapi dia tidak punya air mata. Pengumpulan ramuan yang dibutuhkan untuk Mason masih membutuhkan waktu, dan hanya setelah dia memiliki segalanya, David dapat mulai menyiapkannya. Dengan pengetahuan pengobatan tradisional kuno Summerland di benaknya, karena dia mahir dalam sifat obat dari semua ramuan ini, sebenarnya cukup sederhana untuk menyiapkan obatnya. Dosis yang dibutuhkan sangat tepat, tetapi jika dia mendapatkan dosis yang benar, seharusnya tidak ada masalah. Fokusnya saat ini harus pada poin mewah, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah meningkatkan poin mewahnya menjadi 10.000 sesegera mungkin dan kemudian terlebih dahulu menembus batas luar biasa dari fisiknya. Kalau tidak, dia tidak akan merasa aman melakukan apapun sekarang. Mason membunuh salah satu penjaga Gatrang. Artinya, bahkan jika dia memasuki peringkat dewa dan menjadi wali, dia pada dasarnya masih tidak berdaya untuk melawan ketika dia bertemu seseorang seperti Mason. Siapa yang tahu berapa banyak orang kuat lainnya yang tersembunyi di dunia ini? Jika itu terjadi, bukankah hidupnya akan berakhir? Dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu, tidak cukup hanya menjadi wali tingkat dewa, dia harus terus meningkat, sementara menjadi wali tingkat dewa hanyalah langkah pertama. David tidak bisa memikirkan hal lain saat ini. Dia memanggil Hugo, kepala ibu kota Liga Timur di ibu kota. "Halo, Tuan Liddell, apa kabar?" Hugo berkata dengan hormat di telepon. "Hugo, beritahu semua kepala daerah dan kepala proyek Islik Capitals bahwa kita akan mengadakan konferensi video dalam 1 jam, kata David lugas. Dia perlu memberi tekanan pada orang-orang ini. Setelah dia mendengar hal-hal yang dikatakan Mason, dia juga merasa sangat tertekan. "Baiklah, Tuan Liddell, saya akan melakukannya sekarang. Oke, aku akan sampai di sana dalam 1 jam. 1 jam kemudian. Di dalam ruang pertemuan di cabang Islik Capitals Capital City. David duduk di kursi utama. Para kepala daerah dan proyek semuanya ada di layar lebar. Semua orang di sini, Tuan Liddell, kata Hugo, berdiri di satu sisi. Oke, mulai konferensi video sekarang. Baiklah, jawab Hugo. Kemudian, Hugo berkata ke layar lebar, "Halo, rekan-rekan, kami mengadakan konferensi video ini pada menit terakhir hari ini karena ketua ingin menyampaikan beberapa instruksi secara pribadi kepada semua orang. Semuanya, tolong sambut Tuan David Liddell, ketua ibu kota Liga Timur." Tepuk tangan meriah dari semua orang di video itu. David berdiri dan berkata ke layar lebar, "Hari ini saya memanggil semua orang ke konferensi video menit terakhir ini karena saya perlu memberitahu Anda semua sesuatu. Anda hanya perlu mendengarkan dengan tenang, dan Anda tidak perlu bicara. Saya sangat tidak puas dengan kecepatan perkembangan Islik Capitals baru-baru ini. Meskipun kami sangat cepat dibandingkan dengan perusahaan lain, itu masih belum cukup, dan itu jauh dari standar saya." Semua orang terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan David. Semula, mereka cukup puas dengan perkembangan sektor masing-masing. Mereka juga berpikir bahwa ketua akan memuji mereka dan mereka bertanya-tanya apakah mereka akan dapat menerima lebih banyak bonus di akhir tahun, tetapi mereka tidak mengharapkan ini terjadi. Orang-orang yang datang ke pertemuan tidak mengharapkan hasil seperti itu karena perkembangan Islik Capitals memang cukup cepat dibandingkan dengan perusahaan lain. Mereka sama sekali tidak mengharapkan standar bos begitu tinggi. Bab 497. Selanjutnya, saya harap Anda dapat meningkatkan kecepatan dan mempercepat kemajuan kami. Lakukan saja apapun yang bermanfaat bagi pengembangan ibu kota Liga Timur, saya tidak peduli berapa banyak yang Anda belanjakan dan Anda tidak perlu melapor kepada saya. Tentu saja, perusahaan juga akan memeriksa akun pada akhirnya, jadi sebaiknya Anda tidak terlibat dalam cara yang tidak benar, terutama karena saya memperlakukan Anda dengan cukup baik. Alasan mengapa David mengatakan kalimat terakhir adalah karena begitu uang dalam sistemnya disalahgunakan oleh orang-orang ini dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang sebenarnya, sistem akan menilai itu sebagai hadiah sehingga poin mewahnya tidak akan meningkat. Namun, bahkan David ingin tahu bagaimana sistem melakukannya atau bagaimana sampai pada penghakiman terakhir. Hanya saja ini ditakdirkan untuk tidak terjawab. Saya berharap untuk membangun Islik Capitals menjadi sebuah dunia
Raksasa kelas sesegera mungkin. Pengembangan perusahaan lain adalah tentang penghematan biaya, tetapi saya tidak akan pernah meminta Anda untuk menghemat uang. Sebaliknya, saya hanya akan membuat Anda menghabiskan uang seperti hidup Anda bergantung padanya, yang juga setara dengan memberi Anda hak tak terbatas untuk membelanjakan uang. Jika Anda tidak dapat melakukannya dengan baik, itu akan membuktikan bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk peran itu. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, maka saya akan mengganti Anda dengan orang lain, seseorang yang memiliki kemampuan, seseorang yang dapat menghabiskan uang, dan seseorang yang dapat dengan cepat mendorong perkembangan perusahaan. Sementara itu, Anda hanya bisa menyaksikan orang lain menerima gaji dan bonus besar, tinggal di rumah besar, dan mengendarai mobil mewah. Saya yakin Anda tidak akan membiarkan hal itu terjadi, bukan? Jika Anda menghadapi perlawanan yang tak terkalahkan dalam proses pembangunan, seperti hambatan dan ancaman dari beberapa kekuatan lokal, laporkan saja kepada saya secara langsung dan saya pribadi akan mengurusnya. Setelah pertemuan hari ini, saya berharap melihat beberapa perubahan dalam perilaku semua orang. Batas waktu untuk ini adalah setengah bulan, di mana saya akan mengamati hasil semua orang. Jika Anda memenuhi harapan saya, Anda akan mendapatkan 5 kali lipat bonus tahunan Anda di akhir tahun. Jika tidak, aku akan meminta orang lain untuk menggantikanmu. Kata-kata David membuat kepala mereka ketakutan. Sejauh yang mereka tahu, bos tidak pernah berbicara dengan nada yang begitu serius sebelumnya. Tampaknya bos benar-benar tidak puas dengan pekerjaan semua orang selama periode ini. Mereka juga mulai merasakan krisis yang kuat. Mereka membuat iri banyak rekan mereka karena mampu memegang posisi tingkat tinggi di East Lake Capitals. Itu karena perawatan di East Lake Capitals sangat bagus. Itu sangat bagus sehingga mereka bahkan tidak repot-repot mengambil keuntungan dari pekerjaan mereka. Mereka bahkan akan waspada ketika orang lain mencoba memanfaatkannya. Gaji dan bonus yang biasanya mereka terima lebih dari 5 kali lipat dari beberapa rekan mereka. Selain itu, mereka bahkan menerima bonus besar di akhir tahun. Sekarang, bos bahkan mengatakan bahwa jika harapannya terpenuhi, bonus besar akan meningkat 5 kali lipat. Setiap orang selalu penuh energi bekerja di bawah bos seperti itu. Mereka akan mendapatkan lebih banyak uang di sini dalam 1 tahun daripada bekerja 10 tahun di perusahaan mereka sebelumnya. Jika mereka ketahuan melakukan trik murahan, mereka akan meletakkan kereta di depan kuda. Tidak ada yang akan cukup bodoh untuk melakukan ini. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Meskipun nada saya agak berat, itu juga untuk memacu Anda agar East Lake Capitals dapat menikmati perkembangan yang lebih baik. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik dalam waktu setengah bulan sehingga Anda akan mendapatkan 5 kali lipat bonus awal Anda di akhir tahun dan pulang ke rumah untuk menikmati tahun baru yang baik. Klep 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 klep. Tepuk tangan terdengar dari layar. Konferensi video kemudian berakhir. David menyesap tehnya di ruang rapat. Dia telah mengatakan begitu banyak hal dalam satu napas dan menjadi kering. Sementara itu, Hugo berdiri di sampingnya dengan tenang. Hugo, kamu mendengar apa yang aku katakan barusan jadi aku tidak akan mengulanginya. Saya harap Anda bisa bekerja keras. Capital City adalah platform terbaik yang tersedia, dan Anda memiliki posisi awal yang jauh lebih baik daripada mereka. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Saya mengerti, Tuan Liddell. Saya akan bekerja keras untuk memenuhi harapan Anda. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Terus bekerja keras. East Lake Capitals tidak akan menganiaya Anda di masa depan. Ya, Tuan Liddell. Hugo mengantar David keluar dari pintu depan cabang East Lake Capitals Capital City dengan hormat. Bab 498. David meninggalkan cabang East Lake Capitals Capital City. Alasan dia memulai konferensi video ini bukan untuk membangun East Lake Capitals menjadi raksasa kelas dunia sesegera mungkin seperti yang dia klaim. Dia hanya ingin semua orang menghabiskan lebih banyak uang, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak poin dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Namun, dia tidak dapat memberitahu mereka hal ini karena mereka akan berpikir bahwa dia memiliki beberapa sekrup yang longgar. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia berharap perusahaan akan berkembang lebih cepat. Jika perusahaan ingin berkembang, tentu saja perlu mengeluarkan uang. Selain itu, dia telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa setiap orang berhak membelanjakan uang tanpa batas. Dia merasa bahwa orang-orang ini harus dapat memahaminya. David meninggalkan pertemuan seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi seluruh ibu kota Liga Timur dapat digambarkan berada dalam kekacauan besar. Bos menetapkan tenggat waktu setengah bulan, di mana dia akan memeriksa hasil semua orang. Jika mereka tidak memenuhi standar, mereka akan diganti. Ini bukan lelucon. Semua kepala daerah dan proyek memimpin dalam kerja lembur. Meskipun David hanya ingin menghabiskan uang dan tidak ingin melihat hasil apapun, tidak ada yang berpikiran sama dengannya.
Dengan kata lain, orang normal akan berpikir seperti ini. Bos mana yang hanya meminta karyawannya mengeluarkan uang dan tidak memperhatikan hasilnya? Bagaimana ini mungkin? Tidak ada preseden seperti itu. Mereka hanya akan berpikir bahwa David ingin melihat hasilnya. Namun, jika dia menginginkan hasil, menghabiskan uang sangat penting. Jadi, semua orang bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas mereka secara berlebihan. Bahkan jika mereka tidak melakukan ini untuk bonus 5 kali lipat pada akhir tahun itu, mereka setidaknya harus mempertahankan pekerjaan mereka. Di mana mereka akan menemukan pekerjaan yang begitu baik jika mereka kehilangannya. Akan terlambat untuk menyesal saat itu. Itu hanya setengah bulan, dan itu akan berakhir jika mereka mengepalkan gigi dan menahannya. Setelah konferensi video, seluruh ibu kota Liga Timur mengalami overdrive. Para kepala bekerja lembur siang dan malam dan orang-orang yang bekerja di bawah mereka hanya bisa mengikuti dan melakukan hal yang sama. Tidak ada yang ingin kehilangan gaji mereka yang menggiurkan dari Islip Capitals. Sehari setelah pertemuan David, tingkat pertumbuhan poin mewahnya mulai sedikit meningkat. Itu tidak besar, tapi jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa semua orang mengerti apa yang dia katakan. Dia percaya bahwa pada periode berikutnya, poin mewahnya akan tumbuh dengan cepat. Kali ini, David juga berhati-hati terhadap angin, dan dia siap untuk mengumpulkan keberaniannya untuk melakukan ini terlepas dari apakah dia terpapar. Dia akan meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Ketika dia memasuki God Rank dan menjadi wali, selain statusnya sebagai anggota parlemen Summerland, berapa banyak orang yang berani melakukan apapun padanya. Lebih jauh lagi, begitu Mason mendapatkan semua herbal, dia bisa membuat Mason tetap hidup selama 5-10 tahun lagi. Dengan Mason, orang yang sangat kuat yang bertarung melawan 9 penjaga God Rank sendirian, sebagai pendukungnya, dia tidak perlu khawatir lagi. Dilihat dari kepercayaan diri Mason, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk mendapatkan semua herbal. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan yang berusia 1000 tahun, yang berusia 500 tahun akan berhasil. Paling buruk, dia masih bisa hidup selama 5 tahun lagi. 5 tahun. David juga tidak membutuhkan waktu selama itu. Menurut rencananya, dia akan dapat mencapai batas ganda peringkat dewa paling banyak dalam 1 tahun. Ketika itu terjadi, dia akan dapat menggunakan kemampuannya dengan baik di dunia yang luas ini. Mason seharusnya tidak menjadi lawannya pada saat itu, tetapi David ingin melihat bagaimana rasanya melawan lebih dari 10 penjaga peringkat dewa pada saat yang sama sendirian. Seberapa mendominasi itu? Segera, seminggu telah berlalu. Selama minggu ini, David akan menemani Celia hampir sepanjang waktu saat dia mengamati pertumbuhan titik-titik mewahnya di samping. Poin mewahnya sekarang mendekati angka 9.000. Bab 499. Hal ini membuat David senang. Ketika dia melihat bahwa tanda 10.000 semakin dekat, dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak gugup. Penjaga peringkat dewa. Itu adalah alam yang diimpikan banyak orang, dan dia akan mencapainya hanya dalam beberapa bulan. Seseorang harus ingat bahwa dia baru saja masuk ke seni bela diri beberapa bulan yang lalu, dan sekarang, hanya 5 bulan kemudian, akan menjadi salah satu seniman bela diri top di dunia dan menjadi penjaga peringkat dewa. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, ekspansi ibu kota Liga Timur yang hiruk-pikuk juga telah menyebabkan banyak masalah. David menerima banyak panggilan dari kepala, kecuali di Springfield, sebuah kota di mana dia telah menunjukkan prestisenya dan kota-kota yang telah diberitahukan Clinton sebelumnya, perusahaannya telah mengalami perlawanan di tempat lain. Bahkan ibu kota tidak terkecuali. Hugo juga menghadapi banyak perlawanan. Namun, David meminta mereka untuk menghindari rintangan itu untuk saat ini dan bahwa dia akan menghadapinya ketika dia punya waktu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan masalah Mason terlebih dahulu. Julia meneleponnya hampir setiap hari untuk memberitahunya agar tidak bepergian terlalu jauh karena mereka akan segera mendapatkan semua herbal. Gadis ini tidak diragukan lagi adalah yang paling perhatian dalam hal apakah Mason bisa terus hidup selama beberapa tahun lagi. Alhasil, David akan menerima beberapa telepon dari Julia saat berada di rumah Celia. Celia tidak bereaksi, tetapi Mindy sedikit curiga. Pada hari ini, David sedang makan dan mengobrol di rumah Celia. Cincin-cincin. Telepon berdering lagi. David tidak perlu melihat siapa itu untuk mengetahui bahwa itu mungkin Julia. Mindy dan yang lainnya mengangkat kepala mereka untuk melihat David, jadi dia hanya bisa menjawab panggilan itu dengan murah hati. Mereka hanya akan curiga padanya jika dia mencoba menyembunyikannya. Setelah David mengangkat telepon, Julia berkata dengan mendesak sebelum dia bisa berbicara, "David, saya mendapatkan semua herbal. Ayo cepat, kakek buyut saya semakin lemah." "Baiklah, aku akan pergi sekarang."
Jangan khawatir, kata David. Setelah berbicara, David berkata kepada keluarga Celia yang terdiri dari 3 orang yang masih makan, Tuan muda, Nyonya muda, Celia, saya memiliki sesuatu untuk ditangani sekarang. Anda harus meluangkan waktu untuk makan. Kamu harus pergi dan mengurus keadaan daruratmu dulu, kata John. David, apakah kamu kenyang? Apakah kamu ingin membawa sesuatu untuk dimakan di jalan? Tanya Celia. Tidak, aku sudah kenyang. Baiklah, aman. Oke, aku akan keluar sekarang. David pergi dengan tergesa-gesa. Dia sekarang perlu menggunakan pengobatan tradisional kuno Summerland untuk mengalokasikan berbagai ramuan dan menggabungkan berbagai khasiat obatnya untuk memberi energi kembali pada fungsi berbagai organ di tubuh Mason, sehingga mereka dapat terus bekerja. Mason dalam kondisi kritis sekarang. Terakhir kali dia bertarung melawan 9 penjaga Gatreng sendirian, dia telah menghabiskan energi terakhir yang tersisa di tubuhnya. Meskipun dia menyimpulkan bahwa Mason akan hidup selama 1 bulan lagi dan dia akan berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan selama waktu ini, seperti yang dikatakan Mason, jika dia tidak memprovokasi pertempuran ini untuk menghalangi pasukan yang ingin mengambil tindakan terhadap Summerland, dia mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal lain di tahun mendatang. Dia berhasil menunjukkan gengsinya dalam pertempuran ini, tetapi pada saat yang sama, itu mempercepat kematiannya. Sekarang, dia mungkin hanya bisa berbaring di tempat tidur sekarang dan bahkan mungkin mengalami masalah saat berjalan. Semua fungsi organnya menurun, dan ini bukan lelucon. Jika David tidak mempelajari seni penyembuhan magis yang merupakan pengobatan tradisional kuno Summerland, kematian Mason pada dasarnya adalah hal yang pasti. Dengan itu, David meninggalkan kediaman, masuk ke mobilnya, dan melaju ke depan. Bab 500. Saat David meninggalkan rumah Celia, Mindy meletakkan sendoknya. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Bagaimana kamu bisa membiarkan David pergi begitu saja? Tidakkah kamu ingin bertanya kepadanya apa yang dia lakukan? John, kamu juga. Celia mungkin tidak secerdas itu, tapi kan, mengerti. David selalu menjawab telepon di belakang kita akhir-akhir ini. Sekarang, dia bahkan pergi tepat setelah menjawab telepon. Sesuatu yang mencurigakan jelas sedang terjadi, kata Mindy marah. Lalu kenapa kamu tidak bertanya? John bertanya balik. Mindy tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Dia tidak bisa berbicara dengan David dengan nada bertanya seperti sebelumnya setelah dia mengetahui status dan latar belakang David saat ini. Namun, sebagai calon ibu mertua David, dia tidak tahan melihat David, bujangan yang sangat memenuhi syarat, tampaknya bermain-main di luar. Dia sangat takut pacar putrinya akan dicuri. Seorang pria tampan dan kaya seperti David hanyalah bujangan yang paling memenuhi syarat di antara tanaman saat ini. Dalam masyarakat saat ini, mungkin tidak ada seorang wanita muda pun yang tidak akan tergerak dan tidak ingin membungkusnya dengan jarinya setelah dia bertemu dengannya. Bu, David bukan orang seperti itu. Dia pasti ada keadaan darurat, jadi jangan terlalu dipikirkan, kata Celia. Kenapa kamu masih berpihak padanya? Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan di luar? Kamu selalu tinggal di rumah dan kamu bahkan tidak tahu untuk mengikutinya untuk melihat apa yang terjadi. Kamu bahkan tidak akan tahu kepada siapa harus menangis. Ketika seseorang mencurinya darimu, kata Mindy, menatap Celia sambil merasa dia tidak memenuhi harapannya. Baiklah, kamu sangat sibuk setiap hari mengurus perusahaan kecilmu yang bernilai miliaran dolar. David mengelola perusahaan besar dengan triliunan aset, jadi tentu saja, akan ada banyak hal yang terjadi. Bukankah normal untuk memiliki beberapa keadaan darurat? John bertanya. Benar, sekarang setelah Anda mengatakan itu, saya ingat bahwa ibu kota Liga Timur tampaknya berkembang sedikit cepat baru-baru ini dan mereka tampaknya mengalami beberapa masalah di ibu kota. Mindy berpikir sejenak dan berkata. Masalah macam apa? John dan Celia bertanya bersamaan. Saya juga tidak tahu, saya hanya mendengar dari orang lain bahwa mereka mungkin telah mengganggu kepentingan orang lain karena mereka berkembang terlalu cepat. Sekarang, mereka menjadi sasaran dan pihak lain tampaknya adalah perusahaan keluarga besar yang tidak lebih buruk dari Islip Capitals. Mereka juga merupakan kekuatan lama di Capital City. Apakah ini serius? Celia bertanya dengan cemas. Sudah kubilang aku tidak jelas tentang itu. Sulit bagi kentang kecil seperti kita untuk memahami kisah di dalam perjuangan semacam ini antara kelompok-kelompok modal besar. Jika kamu ingin tahu, kamu dapat bertanya kepada David ketika dia kembali. Kurasa sebaiknya aku tidak melakukannya. Aku tidak ingin membuat lebih banyak masalah untuknya, kata Celia. Oh, kamu, bagaimana aku melahirkan anak perempuan berhati lembut sepertimu? Benar, kamu telah bersama David begitu lama, jadi apakah kamu pernah hamil? Tanya Mindy tiba-tiba. Hah, Celia bingung. Dia tidak tahu mengapa Mindy menanyakan ini padanya. Apa maksudmu ya? Aku bertanya apakah kamu sudah hamil atau belum? Tidak, bisik Celia. Tidak,
Apakah orang-orang muda mengambil tindakan pencegahan yang baik sekarang? Tanya Mindy penasaran. Itu benar, kata Celia. Baiklah, ayo lakukan ini. Minta David untuk pindah ke sini atau kamu bisa pindah untuk tinggal bersamanya. Kami tidak akan menghentikanmu. Jika kamu hamil, melahirkan anak. Banyak orang hamil atau melahirkan. Lahir ketika mereka masih kuliah. Kamu bisa menikah saja setelah lulus, Mindy memikirkannya dan berkata. Bu, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa melakukan ini? Kata Celia, wajahnya memerah. Bab 501. Bisakah dia memberitahu Mindy bahwa dia dan David bahkan belum mencapai tahap itu? Keduanya bahkan belum pernah berciuman. Mereka hanya berpegangan tangan dan berpelukan paling banyak. Dia juga tidak tahu apa yang ada dalam pikiran David. Dia tidak bisa mengharapkan seorang gadis untuk memulai hal semacam ini, kan? John tidak tahan lagi dan berkata, mengapa ini semakin keterlaluan? Berapa umur Celia? Apakah ini yang harus Anda katakan sebagai seorang ibu? Semua orang mendidik anak perempuan mereka tentang bagaimana mereka harus melindungi diri mereka sendiri tetapi sebaliknya, Anda sedang memikirkan cara menjual putri Anda. Mindy marah ketika dia mendengar itu. Karena itu, dia berdiri dan berkata, John, bukankah ini salahmu? Apakah kamu menyalahkanku atas fakta bahwa putri kami telah bersama David sejak sekolah menengah? Mengapa kamu tidak memberitahunya untuk melindungi dirinya sendiri saat itu? Bukankah sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang? Bukankah aku melakukan ini demi putriku? Dilihat dari situasinya saat ini, jika dia terpisah dari David, apakah menurutmu dia akan bisa jatuh cinta pada orang lain lagi? Aku cukup yakin dia bahkan tidak akan melakukan apapun pada saat itu, dan ketika itu terjadi, kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. John dibuat terdiam oleh Mindy. Dia berpikir dalam hati, kaulah yang memandang rendah dia dan tidak ingin dia menjadi menantumu. Namun, dia tidak bisa mengatakan ini. Selain itu, dia awalnya benar-benar tidak punya waktu untuk merawat Celia, dan itulah sebabnya itu menghasilkan hasil seperti itu. Jika dia memikirkannya, dia memegang tanggung jawab yang lebih besar daripada Mindy. Apalagi Mindy juga tidak salah. Dilihat dari situasi Celia saat ini, jika dia benar-benar putus dengan David, akan sulit baginya untuk menyukai pria lain lagi. Dia telah terlibat dalam pejabat selama bertahun-tahun, dan menurut pendapatnya, David juga pemuda paling baik yang pernah dilihatnya. Tidak terlalu mengada-ada untuk mengatakan bahwa Celia mungkin melakukan sesuatu yang bodoh saat itu. Karena itu, dia tidak berbicara lagi. Siapa yang tidak menginginkan menantu seperti David? Itu sekarang atau tidak sama sekali. Ketika Mindy melihat bahwa John telah berhenti berbicara, dia menoleh ke Celia dan berkata, Celia, kamu harus mendengarkan saya. Entah kamu meminta David untuk tinggal bersama kami atau kamu pergi keluar dan tinggal bersamanya. Awasi dia lebih dekat. Jika kamu hamil, melahirkan saja anak itu. Lagi pula, kamu telah bersama begitu lama, jadi apa yang perlu dipermalukan? Apa yang akan kamu lakukan jika orang-orang selangkah lebih maju darimu? Bu, David bukan orang seperti itu. Aku kenal dia. Bisakah kamu meninggalkan kami sendirian? Bentak Celia. Bagaimana dia berani bertanya kepada David tentang hal ini? Mereka belum mencapai langkah itu. Kamu masih tidak mengerti apa yang saya maksud. David sangat baik, dan dia juga bos besar yang bernilai miliaran. Dia harus terlibat dalam banyak hal sosial di luar sana. Jika dia mabuk, menjadi sasaran oleh beberapa rencana licik wanita, dan menyebabkan wanita itu hamil, apa yang akan kamu lakukan? Hubunganmu mungkin bagus sekarang, tetapi pada saat itu, tidak mungkin untuk mengatakannya. Celia tidak tahu harus berkata apa pada saat itu. Celia, percayalah padaku, saya telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun dan juga telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Saya telah melihat terlalu banyak dari hal-hal ini. Banyak wanita menggunakan metode itu untuk sampai kemana mereka ingin menjadi. Ada juga banyak dari mereka yang mengusir istri sah setelah mereka melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka semua adalah pasangan yang sudah menikah, sementara Anda hanya pacar. Aku akan mencoba, kata Celia, wajahnya merah. Apa maksudmu kamu akan mencoba? Jika kamu malu untuk memberitahunya, aku akan melakukannya untukmu. Jangan, tolong jangan. Bu, aku akan memberitahunya sendiri. Celia buru-buru menghentikan Mindy. Bab 502. David sedang dalam perjalanan ke tempat Mason. Dia masih belum tahu apa yang ada dalam pikiran Mindy, kalau tidak, dia pasti akan mengacungkan jempol dan memuji Mindy. Ibu mertuanya sangat luar biasa. David adalah pria normal. Mereka akan segera lulus dari universitas, begitu banyak siswa sudah pindah dengan pacar mereka saat mereka masih di universitas. Dia iri dan cemburu. Ketika dia bersama Sarah, dia juga beberapa kali mengusulkan untuk menyewa rumah di luar, tetapi Sarah dengan kejam menolaknya.
Sekarang setelah dia dan Celia bersama dan orang tuanya telah menegaskan hubungan mereka, apakah dia tidak ingin melakukan ini dengan Celia? Secara alami, dia sangat ingin melakukannya. Dengan temperamen Celia dan ketergantungan pada David, dia tidak akan menolak jika David melamarnya. Namun, David tidak ingin merusak citranya di hati Celia. Ada juga ketakutan bahwa Celia akan kesulitan meyakinkan orang tuanya. Itu karena Celia masih mahasiswa, jadi Mindy pasti menyuruhnya untuk melindungi dirinya sendiri saat dia berada di luar. David juga tidak ingin membuat Celia dilema. Dia tidak ingin dia tidak bisa menolaknya tetapi pada saat yang sama tidak punya pilihan selain mendengarkan ibunya. Karena itu, dia dan Celia selalu menghormati satu sama lain, dan jarak terjauh yang mereka tempuh hanyalah berpegangan tangan. Jika dia mengetahui bahwa keluarga Celia memiliki ide seperti itu, dia tidak akan menahan diri. Dia merasa tidak enak karena dia hanya bisa melihat dan tidak menyentuh Celia, seorang wanita muda yang cantik, setelah menghabiskan seluruh waktunya bersamanya. Meskipun demikian, pengendalian diri David sangat luar biasa, dan begitulah cara dia bisa menahan diri. Bisakah Anda bayangkan jika itu adalah orang biasa? Mungkin sangat sulit bagi yang lain untuk memiliki daya tahan yang mengesankan seperti dia. Namun, dia masih belum mengetahui isi percakapan Mindy dengan Celia. Jadi, dia pasti tidak akan melampaui batas dengan Celia. Tentu saja, jika Celia sedikit lebih proaktif, maka dia mungkin tidak peduli lagi. Sudah sulit untuk menahan diri, jadi jika Celia mengisyaratkan padanya sedikit, dia pasti akan meledak dengan nafsu dan keinginan. Tak lama kemudian, David tiba di kediaman Mason setelah melewati berbagai rintangan. Julia telah menunggu dengan cemas di luar pintu. Ketika dia melihat mobil David, dia bergegas membukakan pintu untuknya sebelum menariknya ke depan. David tahu betapa cemasnya Julia. Karena itu, dia tidak mengatakan omong kosong dan mengikuti Julia ke halaman. Memang, Mason berada dalam kondisi yang mengerikan. Mason sedang duduk di halaman 2 kali pertama David datang, tapi sekarang, dia tidak. Seharusnya seperti yang dia bayangkan. Mason seharusnya sudah mulai mengalami kesulitan berjalan. Kali ini, David bisa merasakan betapa menakjubkannya pengobatan tradisional kuno Summerland. Dia bisa memahami kondisi Mason hanya dengan mengamati bagian luar tubuhnya. Kemudian, dia bisa secara akurat menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Julia menarik David ke sebuah ruangan. Mason sedang berbaring di tempat tidur yang sederhana dan tanpa hiasan. Sudah lebih dari seminggu sejak David terakhir kali melihat Mason dan Mason tampak lebih tua sekarang. Kulit wajahnya berkerut dan tubuhnya tampak tertutup bintik-bintik liver. David memandang Mason menggunakan pengobatan tradisional kuno Summerland yang telah dia pelajari. Selain menjadi tua, aura kematian yang terpancar dari tubuh Mason juga semakin kuat. David benar-benar tidak dapat menghubungkan lelaki tua di depannya dengan lelaki tua yang bertarung melawan 9 penjaga Gatreng sendirian belum lama ini. Dia sangat bersemangat saat itu, seperti dewa perang yang turun dari surga. Dia memblokir semua kekuatan yang berani memiliki ide melawan Summerland dan kemudian memberi mereka pelajaran yang mendalam. Namun, saat ini, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dengan tenang. Jika David tidak mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland, maka dia akan dipaksa untuk terus berbaring di sini, menunggu kematian datang. Seorang pria yang telah mencapai puncak dunia, yang berdiri di puncak kekuasaan dan menguasai Summerland, salah satu dari 2 kerajaan, tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang untuk kedatangan kematian. Mason melihat seseorang memasuki ruangan, jadi dia membuka matanya yang kabur, dan berjuang untuk berdiri. Julia bergegas membantunya duduk. Kakek buyut, pelan-pelan. Mason duduk di tempat tidur. Kemudian, dia memandang David dan berkata sambil tersenyum, "David, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depanmu." Namun, senyumnya membuat David merasa sangat sedih. Jika bukan karena Summerland, Mason tidak akan punya masalah hidup 1 tahun lagi atau lebih. Sekarang, setelah berhasil membantu Summerland membangun prestise dan mengejutkan semua orang, dia menjadi seperti ini. Seorang pahlawan yang telah melewati masa jayanya. Pada saat ini, David hanya bisa memikirkan deskripsi ini. Mason telah memberikan segalanya untuk Summerland. Tuan Tua Stephanie, semua yang Anda lakukan untuk Summerland akan diingat oleh kita semua, Summerlanders, kata David. Bab 503. Julia membawa David ke ruangan lain. Ada meja bundar besar di tengah ruangan dengan banyak kotak kayu cendana diletakkan di atasnya. Jamu harus ada di kotak itu. David melangkah maju, mengambil salah satu kotak kayu cendana, dan membukanya. Setelah ini, aroma aneh tercium ke wajahnya. Baunya sangat menyegarkan. David tahu bahwa ini pasti salah satu harta langka surga dan bumi bahkan sebelum melihatnya dari dekat. Dia melihat ginseng, tidak lebih tebal dari ibu jari, tergeletak diam di dalam kotak.
Akar tipis yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di sampingnya, tampaknya berjumlah ratusan. Menggunakan pengobatan tradisional kuno Summerland, David mulai mengamati ginseng di dalam kotak di tangannya dengan cermat. Dia mulai dengan bentuk dan baunya. Akhirnya, dia dengan lembut mencubit akar tipis dengan tangannya dan memasukkannya ke mulutnya untuk mencicipinya. David, bagaimana? Julia bertanya dengan gugup di sampingnya. Dia takut David akan menolaknya. Pak Abe menemukan tanaman obat ini dengan susah payah. Jika mereka bukan orang yang tepat, mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan kelompok baru, dan kesehatan kakek buyutnya semakin memburuk dari hari ke hari. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Setiap hari, dia akan mengkhawatirkan hal ini. Dia takut bahwa dia akan bangun di pagi hari dan menemukan bahwa kakek buyutnya telah meninggal. Tidak buruk, ini memang ginseng terbaik yang berumur lebih dari 1000 tahun. Apalagi ginseng ini sudah berumur 1300 tahun, jadi yang terbaik dari yang terbaik dan sudah mencapai standar yang dipersyaratkan untuk obat kali ini, kata David. Setelah mendengar apa yang dikatakan David, Julia menghela napas lega. Dia akan senang selama itu memenuhi standar. Tolong lihat yang lain. Julia mengambil kotak lain dan menyerahkannya kepada David. David menutup kotak dengan ginseng itu, menyingkirkannya, lalu mengambil kotak itu dari Julia dan membukanya. Ini adalah jamur bracket. Setelah beberapa pemeriksaan, dia memutuskan bahwa itu berusia lebih dari 1000 tahun. Selanjutnya, David memeriksa semua ramuan di atas meja satu per satu. Semuanya berusia lebih dari 1000 tahun dan semuanya memenuhi standar yang dipersyaratkan. Dia yakin bahwa dia bisa membuat obat yang dapat mengaktifkan fungsi berbagai organ dalam tubuh Mason, memungkinkan dia untuk terus hidup selama 10 tahun atau lebih. Selanjutnya, dia tidak akan hanya bertahan hidup. Setelah fungsi organnya diaktifkan, Mason dapat terus mempertahankan kekuatan tempur puncaknya selama beberapa tahun. Namun, jika Mason terlibat dalam pertempuran dengan seseorang, umurnya akan berkurang sekali lagi. Apalagi, setelah dia minum obat ini sekali, tidak akan ada efeknya jika dia mencoba meminumnya lagi. Karena itu, jika Mason ingin hidup lebih lama, dia harus menghindari pertengkaran dengan orang lain. Pada saat yang sama, David tidak bisa menahan tangis. Summerland memang negara dengan ribuan tahun sejarah. Ini semua adalah ramuan yang sangat langka, dan hanya butuh lebih dari seminggu untuk mengumpulkan semuanya. Tampaknya sekte dan keluarga tersembunyi ini memiliki banyak barang bagus yang disembunyikan. Ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan pergi ke mereka satu per satu dan meminta beberapa. Hal-hal ini sangat bermanfaat dan jika dia menyimpan beberapa di antaranya, pada akhirnya akan membuat perbedaan besar. Sekte-sekte ini tidak ada ketika mereka membela Summerland melawan musuh asing, dan sekarang, mereka ingin muncul kembali untuk mendapatkan pijakan di Summerland. Jika itu masalahnya, mereka harus membayar biaya, jika tidak, mereka semua akan diusir dari Summerland seperti bagaimana Mason mengusir keluarga Haran. Mereka yang berani melawan akan langsung dihancurkan. Namun, dia hanya bisa mengeksekusi ide-ide ini ketika dia mencapai batas ganda di God Rank. Setelah memeriksa semua herbal, David mulai menggabungkannya. Proses selanjutnya sangat rumit, dan akan memakan waktu lama. Apakah alat-alat lainnya sudah siap? Saya akan mulai bekerja sekarang. Lebih baik untuk mengatasi masalah dengan tubuh tuan tua Stephanie sesegera mungkin, kata David kepada Julia setelah memeriksa semuanya. Mereka sudah siap, mereka sudah siap, mereka semua sudah siap. Aku akan membawanya kepadamu sekarang. Setelah Julia selesai berbicara, dia buru-buru meninggalkan ruangan. David mulai membuat persiapan di atas meja. Lusinan harta surga dan bumi yang berusia lebih dari 10.000 tahun digabungkan diatur dalam urutan yang ada di kepalanya. Dia tidak bisa mengacaukan urutan ramuan saat dia menyusun dan menyeduh obat. Jika dia melakukan kesalahan, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Ini karena ketika herbal dicampur bersama, efek obat baru akan dihasilkan. Jika urutannya salah, mungkin ada perbedaan besar dalam efek akhir. Tak lama kemudian, Julia membawa kompor kecil, periuk tanah liat, timbangan badan, sebotol mata air yang baru saja keluar dari mata air di pegunungan, talenan, dan pisau. David menyalakan kompor kecil terlebih dahulu sebelum meletakkan pot gerabah di atasnya. Dia bahkan menimbang air sebelum dia menuangkannya. Semua bahan harus ditambahkan dalam jumlah tetap, dan dia tidak bisa membuat kesalahan. Kemudian, dia mulai memotong herbal dengan pisau sebelum menggilingnya menjadi bubuk dan menimbangnya di timbangan. Setelah itu, David memasukkan semua bumbu-bubuk ke dalam pot tembikar kecil. Bobot setiap item juga berbeda. Oleh karena itu, David perlu menggunakan kekuatan pikirannya yang kuat untuk membantunya menurunkan berat badan hingga ke mikrogram.
Setelah lebih dari selusin herbal dimasukkan ke dalam pot gerabah, David mulai mengamati ramuan di dalamnya dengan cermat. Setelah mendidih selama sekitar setengah jam, David mematikan api di atas kompor kecil. Kemudian, dia hanya perlu menunggu dengan tenang. Seluruh proses tampak cukup sederhana. Namun, David telah berhati-hati selama ini karena takut membuat kesalahan. Jika dia orang biasa, dia tidak akan bisa melakukannya bahkan jika dia tahu ukuran pastinya. David bisa melakukannya karena dia memiliki kekuatan pikiran yang kuat, sehingga dia bisa mengeksekusi setiap langkah dengan sempurna. Tanpa bantuan kekuatan pikirannya yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu melewati semua penimbangan herbal. Setelah menunggu sekitar setengah jam, David membuka tutup panci gerabah dan menuangkan ramuan yang sudah diseduh ke dalamnya. Saat David melihat setengah mangkuk ramuan kental hitam di mangkuk, dia membandingkannya dengan obat yang sudah jadi di benaknya. Pada dasarnya tidak ada perbedaan. David merasa lega. Meskipun dia mengikuti langkah-langkah yang tercatat dalam pengobatan tradisional kuno Summerland di kepalanya, David belum pernah melakukannya sendiri, jadi dia tidak terlalu percaya diri. Apakah sudah selesai? Julia bertanya dari samping. Julia memperhatikan seluruh proses, mulai dari mengumpulkan ramuan hingga menyeduh obat. Namun, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut mengganggu David. Sekarang dia melihat obatnya, dia akhirnya berani berbicara. Ya, bawa ini ke Tuan Tua Stephanie dan biarkan dia minum ini. Dia harus menjadi lebih baik setelah meminumnya, tetapi dia harus terus minum ini selama 7 hari jika dia ingin pulih sepenuhnya. David menyerahkan mangkuk di tangannya kepada Julia. Oke, terima kasih, David. Setelah Julia mengambil mangkuk dari David, dia buru-buru meninggalkan ruangan dan pergi untuk memberikan obat kepada Mason. David membersihkan tempat kejadian. Dia harus melakukan ini lagi besok karena dia perlu melakukan ini 7 hari berturut-turut agar Mason pulih sepenuhnya. Bab 504. Ibu kota di Summerland. Hutan cinta. Hari ini adalah hari besar bagi Lovewoods. Itu karena putri Lovewoods, Lorraine, yang telah hilang selama 10 tahun telah kembali. Ini adalah sosok berpengaruh yang menyebabkan kehebohan di ibu kota 10 tahun lalu. Semua orang tahu bahwa saat itu, dua pewaris keluarga bangsawan elit di ibu kota, Stan dari keluarga Warner dan Clinton dari keluarga Zimmerman, saling bermusuhan karena Lorraine. Lebih jauh lagi, orang-orang yang pernah melihat Lorraine sebelumnya hanya akan mendeskripsikannya dengan 2 kata. Bakat tak tertandingi. Wanita yang muncul di ibu kota seperti komet 10 tahun yang lalu membayangi semua wanita muda di ibu kota. Setelah menghilang selama 10 tahun, dia akhirnya muncul lagi. Kali ini, Lorraine tidak menyembunyikan jejaknya ketika dia kembali. Semua keluarga yang layak di ibu kota tahu bahwa Lorraine telah kembali. Jadi, semua orang mengira dia telah kembali untuk menyelesaikan janji 10 tahun. Badai meningkat di Summerland lagi. Semua orang bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi antara Stan dari keluarga Warner dan Clinton dari keluarga Zimmerman. Orang yang menang akan naik ke puncak untuk menjadi orang nomor 1 di antara orang-orang muda di Summerland sejak saat itu akan menjadi kekuatan yang tak tertahankan. Sedangkan orang yang kalah hanya akan dianggap sebagai batu loncatan. Ini bukan hanya bentrokan antara dua pemuda, itu juga bentrokan antara dua keluarga bangsawan elit terbesar di Summerland. Keluarga Lovewood hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 1 di ibu kota. Mereka telah ditekan berkali-kali selama 2 tahun ini. Tidak hanya pewaris Lovewoods yang dipenjara, tetapi bahkan tuan tua Lovewood telah terluka parah. Jika bukan karena keluarga Warner dan keluarga Zimmerman, mereka pasti sudah berada dalam kesulitan sejak lama. Menurut rumor, Lorraine dibawa oleh sekte tersembunyi ketika dia masih muda. Sekte dan keluarga tersembunyi mewakili misteri dan kekuatan di mata publik. Karena itu, ibu kota tidak akan terlalu damai kali ini Lorraine telah kembali. Di dalam ruang tamu Lovewood Manor, seorang wanita parubaya menangis sambil menggendong Lorraine. Dia adalah ibu Lorraine, Eve Sims. Grant, Fred, penatua ke-7, dan penatua ke-9 dari Crumbs, juga ada di sini. Mereka menghabiskan beberapa hari perjalanan dari Gunung Krum ke ibu kota. Lori sayangku, kamu akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Wanita parubaya itu berkata sambil menangis. Bu, jangan menangis. Aku di sini, kan? Lorraine menjawab, matanya merah. Meskipun dia telah dibawa ke Gunung Krum ketika dia masih muda dan dia hanya kembali sekali setiap 10 tahun. Mengakibatkan dia tidak sering melihat keluarganya, ini tidak mempengaruhi betapa dia merindukan keluarganya. Dia masih ingat bahwa dia adalah anak yang paling manja di rumah. Ketika dia melihat orang tuanya yang sudah lama tidak dia temui, dia tidak bisa menahan diri. Ayo, biarkan aku melihatmu baik-baik. Eve menarik Lorraine untuk duduk di satu sisi sebelum menatap putrinya dari dekat.
Kamu tidak berubah sama sekali. Kamu masih cantik seperti 10 tahun yang lalu, Eve tersenyum dan berkata. Bu, sudah 10 tahun dan kamu sudah beruban, kata Lorraine, sedih ketika dia melihat uban ibunya. Saya sudah berusia 50-an, jadi tentu saja, saya akan beruban. Jika Anda tidak segera kembali, waktu berikutnya Anda akan melihat saya adalah ketika saya di bawah tanah. Bu, jangan katakan itu. Kamu akan bisa hidup sampai umurmu 100 tahun. Baiklah, berhenti mempermainkan dirimu sendiri, kata Elliot Lovewood. Ayah, Lorraine memanggil Elliot. Hei, senang kamu kembali. Senang kamu kembali, kata Elliot sambil menyeringai. Bab 505. Pada saat ini, ada juga air mata di matanya. Dia harus mengirim putri kesayangannya pergi karena kesehatannya dan dia hanya kembali 2 kali dalam 20 tahun terakhir. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Namun, dilihat dari wajah putrinya, dia seharusnya menikmati kehidupan yang baik tahun ini. Ayah, Bu, di mana kakek? Tanya Lorraine. Dia ingat bahwa kakeknya sangat mencintainya sejak dia masih kecil. Terakhir kali dia kembali, kakeknya datang sesegera mungkin, tetapi kali ini dia tidak terlihat. Kakekmu terluka parah ketika dia berkelahi dengan orang lain 3 tahun lalu, dan dia masih terbaring di tempat tidur. Kamu bisa mengunjunginya nanti. Dia terus membicarakanmu setiap hari, mengatakan bahwa dia berharap bisa bertemu denganmu sebelum dia meninggal. Sekarang, dia akhirnya bisa memenuhi keinginannya, kata Elliot sedih. Ayahnya terluka, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena musuh mereka terlalu kuat. Jika keluarga Warner dan keluarga Zimmerman tidak menjadi perantara untuknya, Lovewoods mungkin tidak memiliki kehidupan yang damai sekarang. Apalagi alasan kedua keluarga datang untuk membantu mereka juga karena putrinya. Ketika Lorraine mendengar apa yang Elliot katakan, ekspresinya langsung berubah dan auranya langsung meledak. Kemudian, dia bertanya dengan tatapan sedih, siapa itu? Siapa yang menyakiti kakekku? Begitu Lorraine memancarkan auranya, Elliot menatap putrinya dengan kaget. Auranya benar-benar melampaui milikku. Bagaimana itu bisa terjadi? Berapa umurnya tahun ini? Jika saya ingat dengan benar, dia seharusnya berusia tepat 30 tahun. Dia mencapai tahap ini pada usia 30 tahun. Bahkan Tuhan membantu keluarga. Lori, tolong tenang. Kami pasti akan mencari keadilan untuk kakekmu sekarang karena kami di sini bersamamu, kata senior Lorraine, Grant. Ya, Lori. Kami di sini bersamamu jadi tidak peduli siapa itu. Kami akan membuat mereka membayar, tambah Fred. Terima kasih, Grant, Fred, kata Lorraine, menekan auranya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Elliot dan Hawa, Bu, Ayah, maafkan aku. Aku sedikit emosional ketika mendengar kakek terluka. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Tidak apa-apa, jawab Elliot sambil tersenyum. Semakin kuat putrinya, semakin bahagia dia. Tampaknya Lovewood sedang bangkit. Namun, Hawa bertanya dengan prihatin, Lori, bisakah kita tidak membalas dendam? Kakakmu ada di balik jeruji sekarang dan aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Apa yang terjadi padanya? Benar, di mana dia? Tanya Lorraine. Akan kujelaskan padamu perlahan nanti. Bisakah kau memperkenalkan mereka pada kami? Elliot bertanya. Bu, Ayah, aku lupa memperkenalkan mereka padamu. Ini seniorku, Grant Stone. Lorraine menunjuk Grant dan memperkenalkannya. Halo, Tuan dan Nyonya Lovewood. Ini hadiah yang saya bawa dari sekte, terimalah ini, Grant tersenyum dan menyapa sebelum menyerahkan sebuah kotak kepada Elliot. B. Bagaimana saya bisa menerima ini? Ayah, terima saja apa yang diberikan Grant padamu. Ya, terimalah, Tuan Lovewood. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Stone. Tuan Lovewood, panggil saja aku Grant. Tuanku juga memanggilku seperti itu. Terima kasih, Tuan Grant. Lalu, Lorraine menunjuk Fred dan berkata, Mom, Dad, ini juga seniorku, Fred is. Halo, Tuan dan Nyonya Lovewood. Ini hadiah saya untuk Anda. Fred juga memberi mereka sebuah kotak. Elliot tidak menolak kali ini. Dia mengambil kotak itu dan berkata, terima kasih, Tuan is. Bu, Ayah, ini adalah tetua ke-7 dan tetua ke-9 Krums. Lorraine menunjuk kedua tetua dan berkata. Halo, para penatua. Halo, Tuan Lovewood.